Untuk contoh soal nomor 6. Di sini ada jajar genjang PQRS yang dimana tinggi yang diketahuinya ada dua, yaitu RU dan QT. Nah, jajar genjang PQRS ini memiliki panjang PQ 30 cm, panjang QT atau tinggi QT-nya ini 24, tinggi RU-nya 25. Yang ditanyakan adalah panjang QR. Panjang QR adalah sisi yang miringnya ini. Nah, untuk mencari panjang QR, maka kita kan tahu bahwa QR itu adalah memiliki panjangnya itu akan sama dengan PS, ya. Maka QR sama dengan PS, di mana PS ini merupakan alas jika kita menggunakan tinggi QT, ya. Maka untuk mencari QR ini kita bisa menggunakan rumus luas. Rumus luas itu L sama dengan alas kali tinggi. Alasnya PS, tingginya QT. Maka PS dikali QT. PS itu kan sama dengan QR, maka PS-nya kita ganti dengan QR. QR dikali tingginya itu 24. Nah, tetapi di sini kita luasnya belum tahu, maka kita harus mencari luas terlebih dahulu dengan luas yang menggunakan tinggi RU, dengan menghitung luas yang tingginya itu menggunakan RU. Jika tingginya RU, maka alasnya adalah PQ. Maka luas sama dengan alas kali tinggi. Alasnya adalah PQ dikali tingginya adalah RU. Maka 30 dikali 25 yaitu 750 cm persegi. Nah, jika sudah diketahui luasnya, maka kita masukkan ke persamaan yang ini untuk bisa dicari QR-nya. Luasnya itu adalah 750. Maka 750 ini konstantanya atau angkanya kita pindahkan ke luas sebelah kiri, maka akan menjadi bagi. 750 dibagi 24 sama dengan QR. Maka QR ini adalah 31,25. Atau QR sama dengan 31,25 cm. Yang selanjutnya kita akan mencari keliling PQRS. Keliling itu rumusnya, keliling untuk jajar genjang 2 dikali A ditambah B. 2, alasnya berapa? Alasnya adalah 30. Untuk sisinya, B-nya, tadi kita sudah cari, B itu adalah QR. QR itu adalah 31,25. 31,25 cm. Maka kita tinggal masukkan 31,25 cm. 2, 30 tambah 31,2 yaitu 61,25. 6 dikali 61,25 yaitu 122,5 cm. Jadi kelilingnya 122,5 cm. Untuk contoh soal nomor 7, di sini ada sebuah jajar genjang di mana salah satu sudutnya itu diketahui yaitu 35 derajat. Nah, di sini biasanya dalam soal kita akan ditugaskan untuk menghitung atau mencari tahu berapa besar sudut-sudut yang lainnya. Jadi kita tugasnya melengkapi berapa sih sudut-sudut yang lainnya ini. Pada belah ketupat, diagonal itu akan membagi
sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Maka, jika di sini 35 derajat, maka di sini 35 derajat. Jika di sini 35 derajat, maka sudut yang berhadapannya juga akan sama, yaitu 35 derajat. Begitupun dengan ini, 35 derajat. Lalu, kita akan mencari besar sudut ini. Kita harus tahu bahwa sudut ini dan sudut ini itu, jika dijumlahkan akan menjadi 180 derajat. Kenapa? Karena sudut ini dan sudut ini merupakan sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak. Misalkan kita namakan saja ini A, ini B. Maka sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Di sini sudut A sudah diketahui, yaitu sebelahnya 35 dan sebelahnya lagi 35. Maka sudut A itu 35 ditambah 35, 70 derajat. Ditambah sudut B. Maka sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi 70. Sudut B yaitu 110 derajat. Maka besar sudut B ini adalah 110 derajat. Karena diagonal membagi sudut yang berhadapan itu menjadi dua dengan ukuran yang sama besar. Sehingga jika sudut B ini 110, maka sudut 110 ini dibagi menjadi dua. 110 dibagi menjadi dua, yaitu 55 derajat. Maka di sini 55 derajat, begitupun yang sebelahnya, yaitu 55 derajat. Jika ini 55 derajat, maka sudut yang berhadapannya juga 55 derajat. Begitupun yang ini. Jika ini 55 derajat, maka sudut yang berhadapannya 55 derajat. Untuk contoh soal nomor 8, di mana di sini soalnya diketahui pada belah ketupat PQRS, panjang sisi PQ yaitu 10x dikurangi 6 cm, dan panjang sisi RS yaitu 4x ditambah 6 cm. Nah, di soal ini kita harus menentukan panjang sisi-sisi belah ketupat dan keliling belah ketupat. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, biasakan kita harus mengilustrasikannya terlebih dahulu, yaitu dengan menggambarkannya. Di sini ada sebuah gambar yang mengilustrasikan soal, di mana gambar belah ketupat PQRS. PQ tadi diketahui yaitu 10x min 6 dan RS yaitu 4x ditambah 6. Nah, untuk menjawab soal yang A, yaitu panjang sisi-sisi belah ketupatnya itu berapa, berarti kita harus mencari X. Mencari X terlebih dahulu. Cara mencari X yaitu, kita harus ingat di mana salah satu sifat belah ketupat yaitu setiap sisi pada belah ketupat ini akan memiliki panjang yang sama. Jadi misalkan kalau di sini 6 cm, di sini juga 6 cm, begitupun sisi-sisi yang lainnya. Jadi pada belah ketupat sisi-sisinya itu memiliki yang sama, memiliki panjang yang sama. Maka dari itu, untuk mencari panjang sisi, kita bisa menuliskan PQ
sama dengan RS. Jadi kita harus mencari nilai X terlebih dahulu ya. Nah, kita masukkan tadi PQ-nya itu adalah 10X dikurangi 6. Masukkan 10X dikurangi 6. Dan RS-nya itu adalah 4X ditambah 6. Setelah ini, yang memiliki variabel kita satukan dengan yang memiliki variabel, dan yang tidak memiliki kita satukan dengan yang tidak memiliki variabel. Berarti di sini 10X, 4X ini pindah ruas. Di sini positif, pindah ruas akan menjadi negatif. Maka di sini 6. Negatif 6 di sini kita pindah ruas, maka akan jadi positif 6. 10X dikurangi 4X yaitu 6X. 6 ditambah 6 yaitu 12. Sehingga X sama dengan 12 dibagi 6. X sama dengan 2. Kita telah mengetahui X-nya sama dengan 2, maka kita tinggal masukkan X ini ke salah satu sisi yang diketahui. Misalkan kita cari yang PQ-nya. Sisi PQ-nya. PQ itu 10X dikurangi 6. Karena X-nya 2, maka 10 dikali 2 dikurangi 6. Maka 20 dikurangi 6 yaitu 14 cm. Sehingga sisi-sisinya yaitu 14 cm. Nah, selanjutnya kita mencari keliling belah ketupat. Untuk mencari keliling, rumusnya adalah K sama dengan 4 dikali S. 4 dikali S itu adalah sisi, jadi 4 dikali sisi. Karena sisinya tadi telah kita ketahui atau telah kita cari yaitu 14 cm, maka 4 kali 14 yaitu 56 cm. Untuk contoh soal nomor 9, di mana soalnya itu panjang diagonal-diagonal suatu belah ketupat adalah 30 cm. Dan 6X ditambah 4 cm. Jika luas belah ketupat tersebut 150 cm persegi, tentukan panjang diagonal yang kedua. Jadi di sini diketahui terlebih dahulu, di mana diagonal kan tadi diketahui di soal diagonal-diagonal suatu belah ketupat, di mana untuk diagonal 1 itu 30 cm dan untuk diagonal kedua 6X ditambah 4 cm. Nah, untuk luasnya yaitu 150 cm persegi. Yang ditanyakan adalah diagonal yang kedua, yaitu 6X ditambah 4 ini berapa sih angka sebenarnya? Karena di sini masih ada variabel X. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus menemukan X terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya di sini kan yang diketahui adalah luas. Maka kita gunakan rumus luas. Luas untuk belah ketupat. Luas untuk belah ketupat yaitu L sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. L sama dengan setengah dikali diagonal 1 tadi berapa? 30. Dikali diagonal kedua 6X ditambah 4. Untuk luasnya yaitu 150. Sama dengan
30 dibagi 2 yaitu 15. Sehingga di sini 15 dikali 6x ditambah 4. Maka 150 15 dikalikan dengan 6 dan 15 dikalikan dengan 4. Nah, 15 kali 6 yaitu 90. Karena di sini 6x jadi 90x. 15 kali 4 yaitu 60. Maka di sini yang tidak memiliki variabel adalah 60 dan 150. Maka kita satukan di mana 60 ini kita pindahkan ke ruas sebelahnya. Sehingga 150 dikurangi 60 sama dengan 90x. Kenapa dikurangi? Jadi kita positif, maka kalau pindah ruas akan menjadi negatif. Begitupun sebaliknya. Sehingga 150 dikurangi 60 yaitu 90 sama dengan 90x. Maka X sama dengan 90 per 90. Sehingga 90 dibagi 90 adalah 1. Maka X-nya itu adalah 1. Nah, setelah diketahui X-nya, kita masukkan ke persamaan diagonal yang diketahui ini. Untuk diagonal 2. Di mana diagonal 2 itu kan 6x ditambah 4, maka kita tuliskan diagonal 2, 6x ditambah 4. X-nya adalah 1, sehingga 6 dikali 1 ditambah 4. Maka 6 tambah 4 adalah 10. Jadi diagonal 2 itu adalah 10 cm.